What's up, welcome back with me Faris Jauh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu. Seperti yang kalian tahu, ini merupakan jurnal pertama gue di tahun 2020. Dan sesuai judulnya, gue melakukan eksperimen dengan melakukan bercocok tanam setelah menyelesaikan seperempat abad. Di episode 22, gue ngobrol sama temen gue yang bernama Edo, yang merupakan founder sekaligus praktisi dari Ruang Flora ID. Jadi dia belajar bercocok tanam sendiri secara otodidak. Akhirnya setelah dari obrolan itu, karena work from home masih panjang juga gitu ya, gue sama bini gue akhirnya memutuskan, oke, kita mulai deh untuk bercocok tanam juga. Akhirnya seminggu yang lalu gue memutuskan sama bini gue untuk bercocok tanam. Kita pergi ke Prapanca membeli sebuah tanaman hias 2 biji, tapi satu ini gue nggak tahu namanya apa, nanti gue kasih tunjuk. Yang satu adalah sirih gading. Jadi ada satu sirih gading dan satu lagi gue lupa nama tanamannya apa, alias nggak tahu. Nah, buat yang sirih gading ini emang kita belinya rimbun dan kemudian 3 pot juga. Jadi nanti bisa kita eksperimenkan untuk ditanam di tanah dan juga di air sesuai niat kita. Kemudian juga gue membeli sebuah tanah yang udah dicampur alias sudah subur lah intinya. Itu kayak beras ya ukurannya, 5 kilo gitu, dan harganya 20.000 cuy. Lumayan lah. Akhirnya gue pulang sama bini gue di hari pertama kita untuk mencoba melakukan stek budidaya sirih gading dengan media tanam baru, tanah dari pot yang sudah tidak kepake sebanyak 2 buah, dan juga botol berisi air yang sudah disiapkan oleh istri gue. Karena istri gue merasa bahwa sirih gading ini merupakan tanaman yang biasa dipakai di kafe-kafe. Jadi dia tinggal ditaruh di botol-botol fancy gitu berisi air dan dia bisa tumbuh kayak gitu. Oke. Akhirnya gue sama dia mencoba menanam di tanah dan di air. Nanti kita lihat siapa yang akan survive seperti itu. Jadi sirih gading ini datang, gue tanam 2 biji, gue potong dari tanaman yang rimbun itu, set di tanah, 2 pot, dan bini gue di air, di botol lah ya istilahnya. 2, selesai. Kemudian bini gue bilang, gue punya bibit nih. Bibitnya ada bibit cabai, kangkung, biji bunga matahari, sama pakcoy waktu itu. Gue kaget loh, kok lu punya bibit? Ya waktu itu gue iseng-iseng aja belajar nanam. Nah si pakcoy ini emang udah pernah dia coba tanam di sebuah pot, cuman gak tumbuh-tumbuh. Ya udah, habis itu gue mulai taruh lagi nih. Gue coba cek di YouTube, karena gue sama bini gue merupakan orang yang otodidak belajar tanaman. Kita terakhir belajar tanaman di kelas biologi waktu SD, yaitu menanam kacang hijau. Jadi kita merupakan sarjana YouTube dan Google. Jadi kita mencari tahu bagaimana bercocok tanam dari YouTube dan Google. Belajar dulu dari YouTube dan Google, oke, langsung praktek sendiri. Kita langsung praktek sendiri. Gue lihat, oke, ini ada pot kecil, gue isi tanaman baru. Terus habis itu pakcoy segini gue taruh di dalamnya. Gue lihat harus ditutup. Gue punya masker. Habis itu gue karetin, gue simpen di tempat yang gak kena matahari sesuai dengan arahan YouTube dan Google. Selesailah untuk masalah pakcoy. Habis itu ada 3 bibit baru yang dia dapatkan dari merchandise nikahan. Ini juga gue baru tahu ada merchandise nikahan, yaitu bibit-bibit tanaman. Jadinya oke lah, ini bisa buat jadi eksperimen. Bibit pertama yang gue pakai untuk eksperimen adalah cabai sama biji bunga matahari. Jadi gue pakai media tanamnya itu tempat makan dari bekas Solaria. Itu kan bagus tuh, lumayan. Toplesnya gue isi tanah, cabenya gue taruh situ. Terus habis itu biji bunga matahari, berdasarkan riset dari YouTube dan Google, harus di semacam penyemaian gitulah dia bilang. Jadi gue taruh kapas, terus habis itu gue taruh biji bunga mataharinya, gue tutup tisu, gue kasih air, gue taruh di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Jadi ada beberapa tanaman yang gak kena sinar matahari, ya ini yang bibit-bibit. Nah sedangkan sirih gadingnya gue taruh luar bersama tanaman hias satu lagi yang gue gak tahu namanya. Itu kena matahari, baik yang di pot sama yang di dalam botol. Hari pertama selesai, hari kedua gue akhirnya konsultasi lah sama Mas Edo. Edo ngeliatin nih stek hasil
sirih gading gue yang di tanaman pot kedua, karena waktu pas gue tunjukin di hari kedua kondisinya lemes boy. Jadi lemes banget tanaman gue itu. Ya Allah, kok lemes banget ya, apa mati? Sedangkan yang di botolnya si istri gue ini yang ditaruh di air ini malah masih segar-segar aja. Sedangkan tanaman hias satu lagi yang gak gue tahu namanya ini malah tumbuh daun-daun baru dan masih kelihatan segar. Gue ngerasa salah, ditanya dong sama Edo, lu motong pakai apa? Pakai gunting? Lu kasih betadin nggak? Gue kira bercanda, ternyata beneran. Jadi kita itu kalau misalnya mau motong tanaman harus disterilkan dulu, dikasih betadin, baik itu mau pakai gunting atau pisau ataupun juga silet kayak gitu. Gue bilang dong gue nggak pakai betadin. Wah, ketawa dia. Ya udah nggak apa-apa. Terus dia lihat lagi foto yang gue kirim, oh itu akarnya belum masuk, masukin, terus lu siram banyak air, itu belum mati kok, itu cuma lemes doang. Ya udah lu kasih air yang banyak. Oke, gue ngikutin sarannya dia. Habis itu gue bilang kalau misalnya ada bibit pakcoy yang lagi gue semai atau misalnya udah gue tanam di sebuah pot kecil, terus gue tutup pakai masker. Woi, jangan ditutup semuanya. Waktu pas dia lihat wujudnya, lo harus ngasih juga udara. Jadi gue gunting lah masker, kalau enggak itu nggak bakal tumbuh. Cuman di hari kedua si pakcoy ini, bibit pertama yang gue coba untuk eksperimen ini malah menunjukkan hasil yang positif. Jadi kayak bibitnya udah mulai muncul, tumbuh-tumbuh. Jadi rasanya kan seneng dong. Jadi di hari kedua lemes ngelihat sirih gading yang gue stek, sama seneng karena si pakcoynya tumbuh kayak gitu. Cuman untuk cabenya masih belum ada perkembangan sama biji bunga matahari. Kondisi biji bunga mataharinya itu yang gue tutup pakai air, airnya udah mulai habis, gue isi air lagi, dan emang si bentuk bijinya itu kan kayak kuaci, itu mulai menggembung, jadi seakan-akan udah mulai keisi air. Di hari ketiga kondisi sirih gading gue kian lemas. Kian kayak tidak berdaya. Terus ada daunnya yang ngumpul, udah mulai lemas segala macam. Tetap gue siram air sesuai dengan arahan, tapi nggak mati sih sebenarnya. Gue lihat kayak gitu, wah kayaknya nih nggak mati, cuma lemas doang. Ya udah biarin, mungkin adaptasi atau emang ada kesalahan salah gue. Nah, di hari ketiga juga gue baru menyadari bahwa bibit pakcoy ini mengalami resiko, karena di hari ketiga dia mulai tumbuh tinggi. Dan akhirnya gue putuskan untuk hari terakhir untuk menggunakan masker yang menutupi si sirih gading karena tumbuhnya makin tinggi. Dan bibitnya itu karena potnya kecil, gue isi banyak, jadi dia tuh numpuk segini. Lu bayangin kan, dan potnya kecil. Wah, gue lihat dong di YouTube, ternyata orang yang menanam pakcoy itu untuk satu bibit dia naruh di pot yang gede biar dia punya kesempatan untuk gede. Sedangkan gue sebiji gini, sebanyak ini gue taruh di pot kecil, numpuk dong. Gue mentoring lagi sama Edo, Do nih gimana nih? Wah gila lo banyak ngisinya. Iya, gue kira cuma satu. Ya kalau banyak jangan lu pisahin dulu, mungkin akarnya belum kuat. Jadi gimana? Ya udah lu pindahin media tanamnya ke pot yang gede. Dan kebetulan gue punya pot yang kosong, emang belum gue gunakan sama sekali. Oke, jadi nantinya di hari keempat gue akan pindahin nih. Jadi ini masih belum berani karena gue masih belum berani untuk pindahin dan gak punya basic. Waktu itu gue belajar dulu bagaimana cara pindahin media tanamnya. Oke, kemudian biji bunga matahari gue ini mulai tumbuh juga nih. Wah, ada satu biji yang bagus dan dia udah mulai bertunas di dalam tisu dan kapas. Gue juga kaget, wah ternyata yang YouTube bener. Ya iyalah, mereka kan praktisi yang duluan dibandingkan gue yang amatiran. Nah, tapi si cabe gak menunjukkan hal yang positif. Jadi gak ada tunas yang muncul segala macam, gak ada efek apa-apa. Akhirnya gue memutuskan tuh di hari keempat, oke lah, biji bunga mataharinya gue taruh aja di tanah. Gue taruh di tanah digabungin sama si cabe, karena gue rasa si cabenya kayaknya gagal gue di hari ketiga gak tumbuh-tumbuh kayak gitu. Nah, kemudian di hari keempat si pakcoynya berhasil gue pindahkan ke media tanam baru, tapi gue nggak tahu survive atau enggak. Mengingat kata Edo, siram aja, padahal itu untuk si sirih gading. Jadi karena dia media tanam baru di pot yang baru dengan tanah yang baru, tanahnya sih sebenarnya sama, cuman gue pindahin doang, gue kasih space, gue siram lagi segala macam. Alhamdulillahnya di hari kelima dia masih survive untuk si sirih gading. Nah,
Di hari keempat itu sampai hari kelima si cabai bener-bener nggak ada impact apapun, bener-bener nggak menunjukkan ini hidup atau enggak. Malah biji bunga matahari gua di hari keempat dan kelima ini yang udah gue pindahin ke tanah, bukannya tumbuh, malah yang satu udah bertunas, udah gua taruh di tanah malah mati gitu ya. Oh mati. Dan yang paling parah lagi, ada jamurnya. Padahal gue ngasih air secukupnya, tapi mungkin 2 hari terakhir di hari keempat dan kelima itu hujan, jadinya lembab, akhirnya jamur muncul. Ya udahlah, akhirnya mengingat mentoring si Edo lagi, kalau misalnya tanaman itu nggak boleh lo siram rajin-rajin, jadi lu cek dulu tanahnya, kalau masih lembab dan berair ya udah nggak usah lu siram, kalau misalnya kering baru lu siram kayak gitu. Kalau lu siram kebanyakan setiap hari nanti malah mati dan layu. Jadinya di hari ke-5 dan ke-6 gue biarin aja tuh sebuah wadah berisikan cabai sama biji bunga matahari gua yang sudah berjamur dan yang membunuh satu tunas biji bunga matahari gue biarin kena sinar matahari. Dan yang terjadi di hari keempat dan kelima adalah tanaman sirih gadingnya istri gue yang di air masih segar banget, sedangkan yang di tanah ini kondisinya masih lemas. Cuman di balik kelemasannya ini ternyata sirih gading yang sebelumnya di hari pertama kedua akarnya masih keluar dan gue masukin memberikan dampak yang baik juga. Jadi walaupun daun-daun yang sudah rimbunnya sudah lemas dan tidak berdaya seperti mau hidup dan mati gitu, tapi tetap gue rawat dan siram, ternyata daun-daun yang baru dari akar itu muncul. Jadi ada 2 akar calon sirih gading yang baru ini muncul dan bertumbuh. Jadi di situ oke, ternyata survive nih walaupun lemas. Ya jadinya senang aja gitu kan. Kan namanya bertanam tuh kayak lo taruh tanaman, lo siram, apalagi yang amatiran kayak gue, niatnya eksperimen kan nggak tahu ini tumbuhnya kapan. Kalau tumbuh ya seneng, kalau mati ya udahlah, coba lagi, mau diapain lagi coba, ya kan. Akhirnya sirih gading gua di salah satu pot itu muncul 2 daun baru yang bakal calon sirih gading. Akhirnya gua rawat, benar-benar gua jaga tuh, sambil tangannya setiap sebelum gua siram gua cek dulu di tanahnya, oke, masih lembab, nggak akan gua siram. Kalau misalnya udah kering baru gue siram. Biasanya jadi gue siramnya yang dari pagi, karena mungkin bekas embun, gue pindahin pas siang, pas bener-bener habis kena terik matahari, alias di sore hari. Oke, nah karena si sirih gadingnya menunjukkan hasil yang positif ya, ada 2 tunas baru walaupun lemas, ya udah gue juga udah mulai lega juga lah. Pakcoy ternyata di hari kelima dan ke-6 menunjukkan hasil yang positif, makin tinggi boy, dan tetap hidup. Walaupun gue nggak tahu cara gue memindahkannya benar atau enggak, asal karena gue kan cuma asal-asalan ya ngelihat YouTube. Yang penting media tanam sebelumnya ke media tanam baru ini nggak lu buang, jadi tetap lu jaga. Jadinya dia masih bisa survive, dan alhamdulillahnya sih survive. Jadi itu untuk pakcoy gue masih aman. Terus sirih gading gue lemes-lemes aman. Nah yang menariknya di hari ke-5 sampai hari ke-7 cabai gua ini malah tumbuh, enggak, biji bunga mataharinya. Jadi pas gua tahu itu kondisi biji bunga matahari gua mati, terus habis itu kondisi tanahnya lembab dan gua kasih sinar matahari, jamur itu emang hilang sih. Oke, jamurnya udah mulai hilang pas udah kena sinar matahari. Nah cuman si biji bunga mataharinya ini malah yang awalnya memberikan dampak positif sampai hari ke-7 malah nggak muncul tumbuh-tumbuh, sedangkan gue ngeliat bijinya itu masih berisi air dan kayaknya masih tebel, kayak mau menunjukkan mau keluar. Sedangkan gue udah ngikutin arahin YouTube, biji bunga sarjana YouTube dan Google kan, biji bunga matahari itu ketika lu pindahin dari bibitnya harus dipasang kebalik, karena dia kan muncul ke atas. Kalau lu kebalik masangnya, atau alias kuncupnya itu lu taruh di bagian atas dan jangan dalam-dalam lah, sama kayak tanaman lain, biar nanti ini kalau misalnya lu kebalik naroknya itu malah nanti dia tumbuhnya ke bawah kayak gitu. Cuman kan masih belum menunjukkan hasil yang positif. Gue juga takutnya ini apa, gue salah naruh gue ngeliatin tanamannya sih kayaknya gue nggak salah naruh sih, gue ngeliat tanah di bawahnya juga
nggak muncul akar-akar yang calon bibit, dan gue ngeliat bibitnya si biji bunga matahari ini nggak pecah juga, berarti emang belum aja kayak gitu. Ya sudah, jamur perkara udah hilang, biji bunga matahari ini masih nggak tahu mau hidup atau enggak, karena yang satu yang harusnya udah berakar malah udah mati kayak gitu. Jadi tapi gue masih punya beberapa biji bunga matahari yang harapannya sih masih bisa survive. Nah lucunya di hari ke 5, 6, 7 ini, ketika kondisi tanahnya lembab dan gak gue siram seharian, malah si cabe ini barengan muncul. Gua kaget, loh kok cabenya muncul, padahal di hari kelima ke enam itu gue ada niatan untuk nanam cabai lagi di tempat yang sama. Pas gue mau naruh cabenya malah, loh cabenya malah tumbuhnya barengan lagi. Akhirnya dari, lu bayangin gue nanam cabai itu di hari pertama dan gue anggap di hari ketiga itu dia udah mati, ternyata di hari kelima itu cabai itu kayak biji cabai yang ada di dalam gitu loh, dan gue nggak nyangka itu bakal muncul daun gitu. Akhirnya muncul, jadi dia muncul daun bawa biji cabenya kayak gitu. Dan di hari keempat gue seneng banget, di hari kelima gue seneng banget, di hari keenam makin tinggi, dan di hari ketujuh dia tumbuh dan survive biji cabai gue. Dan yang paling menarik lagi, di hari kelima itu gue juga nanam kangkung. Hari keempat atau kelima di pot yang bekas dari pakcoy itu gue coba, dan kangkung ini juga menunjukkan hasil yang positif cepat kayak pakcoy. Jadi di hari kedua, hari ketiga dia udah tumbuh dan itu tinggi banget boy. Jadi udah seneng banget. Dan tanaman hias yang satu lagi yang gue nggak tahu namanya ini juga memiliki bakal daun baru, itu sebanyak 4-6. Jadi bener-bener ngerawatnya ini walaupun amatiran, ternyata gue masih bisa survive kayak gitu. Jadi memang pertanyaannya, apakah biji bunga matahari gue bakal tumbuh nggak ya kayak gitu. Ya itu nanti kita lihat progresnya lagi di hari ke-14. Gue pengennya sih niatnya ada video lagi di hari ke-14 ngeliat progres dari tanaman gue. Nah intinya kalau misalnya kalian mau bereksperimen dan coba untuk bercocok tanam nih, ya mungkin pilihannya pakcoy, cabai, sama kangkung sih di awal kalian, atau sayur-sayuran. Dan jangan buah sih kalau menurut gue ya untuk belajar. Jadi kita coba dulu dari sayuran, tanaman hias, baru buah yang ke media yang lebih besar. Jadi untuk pengalaman gue ini ya lumayan lah menyenangkan kayak gitu. Emang jadi tiap hari gue langsung lihat hidup nggak ya, tiap bangun tidur gue lihat progresnya gila, masih hidup nggak ya, masih bisa survive nggak ya kayak gitu. Terus habis itu siang gue lihat, sore gue lihat, gue siram segala macam. Ya kayak gitu sih kalau misalnya lo mau nyobain untuk bercocok tanam, nggak salah juga kayak gitu. Jadi gitu ya tentang pengalaman gue 7 hari progres belajar bercocok tanam ala amatiran dan ala sarjana Google dan YouTube. Semoga bermanfaat deh. Nanti kita lihat lagi ya progresnya di hari ke-14. Dadah.